Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi kesempatan hari ini kita kembali lagi ya di tanaman cabai keriting kita ini, varietas Mada lokal Sumatera Barat. Ini tanaman cabai saya sekarang usianya 153 hari setelah pindah tanam, dan ini sudah memasuki masa pembungaan dan pembuahan kedua. Ini yang lumayan bagus ya, yang bagus-bagus seperti ini, tapi ada juga yang kuning ya seperti ini. Nah, ini masa pembungaan dan pembuahan kedua cabai keriting saya. Dan di sana cabai rawit ori saya ya, ori 212, itu usianya 173 hari setelah pindah tanam. Dan walaupun cabai rawit ori saya lebih duluan, lebih tua, dia lebih tua 20 harian karena ini 153, yang sana rawit ori itu 173, tetapi dia masih panen raya buah pertama. Sedangkan cabai keriting saya ini sudah memasuki masa pembuahan kedua. Buah pertamanya itu sudah hampir habis ya, walaupun masih kita panen tapi sudah hampir habis seperti ini. Nah itu ya, di sana tanaman cabai rawit, karena itu kan untuk cabai rawit ori itu dia kan lumayan lambat ya. Masa panennya itu kemarin, panen pertamanya itu di usia 100 harian. Sedangkan ini cabai keriting saya ini kemarin kalau tidak salah di usia 80 harian. Makanya dia ini di usia 150 sudah memasuki masa pembuahan. Dan pada kesempatan hari ini saya akan melakukan proses penyemprotan. Walaupun penyemprotan saya itu kan interval penyemprotan yang saya lakukan musim ini itu kan 4 hari sekali. Cuma kebetulan akhir-akhir ini sering hujan, makanya tertunda sampai 6 hari. Jadi 6 hari yang lalu kita nyemprot, barulah kesempatan sore hari ini semprot. Karena kan kebetulan cuaca cerah sore ini, walaupun tadi juga hujan, kemarin dulu hujan, jadi sering-sering hujan. Dan ini saya sedikit akan berbagi pengalaman. Ini sebenarnya sudah lama ditanyakan kepada kawan-kawan, tapi baru sempatkan saya jawab ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat tentang pentingnya menggunakan pupuk mikro pada tanaman cabai yang bisa kita aplikasikan dengan cara semprot. Dan salah satu pupuk mikro ya, untuk pupuk mikro yang saya gunakan itu pada musim ini saya menggunakan Java Grain. Java Grain ini dari Java Mas ya kalau tidak salah. Untuk kandungan mikro, ini khusus pupuk mikro ya, tidak ada pupuk makronya untuk Java Grain ini. Untuk kandungannya itu ada ya, ada zen, mangan, boron, sulfur, molybdenum, kufrun dan magnesium. Walaupun ada magnesiumnya, ada sulfurnya juga. Ini tapi secara umum ini dikatakan pupuk mikro. Di pasaran itu selain bisa menggunakan dari Java Grain ya, dari Java Grain itu juga bisa menggunakan yang dari PT Merauke itu bisa musim lalu saya menggunakan Merauke Vitoflex itu yang kemasan 3,5 gram per tangki, yang kemasannya seperti ini. Kebetulan saya tidak bawa ya, itu saya gunakan di musim lalu. Itu juga pupuk mikro, khusus pupuk mikro. Terus yang kedua bisa gunakan Merauke Vitaflex. Itu agak besar kemasannya karena ada yang kemasan 1 kilo itu kemasannya seperti ini. Itu juga bisa digunakan. Yang pastinya ada kandungan, misalkan kandungan zen, kandungan mangan, kandungan boron, kandungan kufrun, kandungan molybdenum. Itu adalah pupuk mikro. Terus yang terakhir, salah satu pupuk mikro yang saya gunakan untuk musim ini, saya menggunakan Merauke Flex G. Walaupun sebenarnya untuk Merauke Flex G ini dia pupuk makro ya, karena nitrogennya 8%, fosfatnya 9%, kaliumnya 39%, magnesiumnya 3%, dan trace elemen. Trace elemennya ini mencakup unsur hara mikro. Jadi Merauke Flex G ini walaupun dia pupuk makro, pupuk NPK, tetapi dia juga lengkap dengan pupuk mikro. Ini pupuk mikronya itu ada di belakang ya. Kebetulan ini saya pegang kamera juga. Ini pupuk mikronya. Ada boron, ada tembaga, ada besi, mangan, zinc, molybdenum, ada sulfur, ada magnesium. Itu ya. Dan ada persentase kandungan. Ini juga bisa kalau misalkan mau gunakan yang kompleks, ini bisa salah satu alternatif. Terus gandasil itu juga bisa digunakan ya, karena selain gandasil itu gandasil itu mirip-mirip dari Merauke Flex G ya, cuma gandasil itu kan dia fosfatnya juga agak tinggi ya, kaliumnya juga lebih tinggi. Kalau gandasil selain mengandung NPK, magnesium juga, dia juga mengandung seperti ini, kurang lebih seperti ini kandungannya, ada juga pupuk mikronya. Cuma untuk gandasil itu, untuk pupuk mikronya tidak disertakan dengan persentase kandungan. Misalkan berapa persen kandungan pupuk mikroboronnya, berapa persen pupuk mikrozennya, itu tidak disertakan. Cuma kalau Merauke Flex G ini disertakan kandungannya di belakang seperti itu.
Dan secara umum ya, ada 4 rekomendasi kalau misalkan mau digunakannya, 5 lah. Pertama bisa pakai Java Grain, terus yang kedua bisa pakai pupuk mikro dari PT Merauke namanya Vitoflex, terus yang ketiga bisa gunakan Vitaflex, bisa gunakan Merauke Flex G, tapi ini komplit ya, bisa juga gunakan Gandasil. Nah itu. Untuk pupuk mikro itu bisa diaplikasikan dengan cara semprot, tapi sebenarnya bisa diaplikasikan dengan cara kocor. Cuma kalau pupuk-pupuk ini kan agak mahal, apalagi misalkan Vitaflex itu yang harganya 100 ribuan lebih 1 kilo, Vitoflex yang harganya 3 ribuan cuma untuk 1 tangki. Kalau kita kocor itu boros, jadi cukup diaplikasikan dengan cara semprot kalau menggunakan pupuk mikro. Dan untuk manfaatnya pupuk mikro secara umum ya, secara keseluruhan, itu pupuk mikro salah satunya pertama bisa mengkilatkan buah agar buahnya itu lebih menyalanya itu lebih merah merona. Jadi itu salah satu manfaat pupuk mikro juga ya, agar buah tanaman cabai kita mengkilat merah merona. Kalau misalkan cabai-cabai rawit ori itu agar menyala ya, kebetulan kita di sana, itu cabai rawit ori saya. Terus yang kedua, kalau misalkan cabai rawit yang sifatnya pedis, yang rasanya pedis, itu bisa menajamkan rasa pedisnya agar rasa pedisnya itu lebih tajam. Terus yang kedua, kalau misalkan pada buah-buahan yang rasanya manis ataupun rasanya lezat, itu menambah rasa manis, menambah rasa lezat pada buah. Nah, itu juga salah satu manfaat unsur hara mikro. Terus menjaga ataupun menambah kualitas buah pada tanaman sehingga buahnya itu tahan penyimpanan, tidak gampang busuk, jadi awet lah misalkan untuk pengiriman jauh, itu bisa. Terus secara umum juga bisa membantu proses penyerapan unsur hara, bisa membantu agar tanaman itu lebih tahan penyakit. Ya, hal-hal seperti itulah untuk pupuk mikro. Yang pastinya pupuk mikro itu bisa membantu menajamkan buah, menajamkan rasa buah ya, baik itu pedis, lezat ataupun manis, memaksimalkan warna buah, mencerahkan warna buah agar dia kalau misalkan hijaunya menyala, merahnya merona menyala. Terus agar tanaman itu tidak gampang terkena penyakit. Hal-hal seperti itulah yang pupuk mikro, tapi lumayan penting ya. Tetapi itu dosisnya tidak terlalu besar, cukup disemprotkan aja, karena kan yang namanya pupuk mikro itu kan dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit. Kurang lebih lah seperti itu ya untuk beberapa jenis rekomendasi pupuk mikro dan manfaatnya. Dan inilah campuran obat yang akan kita gunakan ya. Yang pertama saya menggunakan Merauke Flex G ya. Nah, ini kalau misalkan mau gunakan Gandasil tidak masalah juga ya. Nah, ini saya cukup gunakan 1 sendok ya. Sebenarnya 2 sendok, tapi ini sudah hampir habis. Mana tahu tidak cukup untuk penyemprotan kali ini, jadi saya cukup 1 sendok ya. 1 sendok makan. Terus fungisidanya, saya menggunakan fungisida Topsin dari ini fungisida Topsin dari Petrokimia Kayaku, bahan aktifnya metil tiovanat. Ini fungisida sistemik ya, yang bisa kita gunakan untuk mencegah dan mengobati. Cuma Topsin ini dosisnya tinggi ya. Ini saya gunakan 4 ml per liter, atau 1 tangki 15 liter itu saya gunakan 60 ml. Lumayan tinggi dosisnya kalau Topsin ya. Dan Topsin itu ada 2 macam, ada yang bentuknya tepung WP, ada juga yang cair. Terus yang insektisidanya saya menggunakan insektisida Metro, bahan aktifnya Abamectin. Ini kayaknya sudah hampir habis juga ya. Mudah-mudahan masih cukup untuk penyemprotan ini. Ini dosisnya 15 ml ya, untuk mengatasi hama kutu-kutuan penyebab keriting daun. Saya menggunakan merek Dagan Metro. Terus terakhir perekatnya, saya masih menggunakan perekat MT ya, seperti ini. Penting di musim penghujan ya, agar larutan semprot yang kita gunakan itu tidak gampang tercuci oleh air hujan kalau misalkan habis melakukan penyemprotan. Dan ini tinggal kita aduk dan akan kita masukkan ke dalam tangki penyepraian. Oke ya, semoga bermanfaat.